1 sampai stasiun 59. Masukinnya stasiun pertama aja. Jadi kita mulai di tanggal 5 Desember nih, berupa 5 Desember. Kita masukin data yang stasiun 1. Kalau untuk yang berupa 6 Desember, masukin data yang stasiun 6. Jadi pakai stasiun yang pertama kita ukur di hari tersebut. Kalau udah, nanti di kalkulator BMKG-nya dihitung aja. Hasilnya nanti dapat gini, peta gini. Nah di peta ini ada informasi data yang kita masukin tadi, kita input. Ada nilai R, F ini nilai IGRF. Jadi ini untuk koreksi IGRF-nya. Ada D, ini D deklinasi sama I inklinasi. Jadi dipakai cuma 3 ini. Masukin aja untuk IGRF. Jadi nilai IGRF untuk stasiun pertama sampai terakhir itu sama. Untuk di hari yang sama. Masukin 1, tinggal drag ke bawah. Terus untuk inklinasinya juga sama. Masukin 1, di drag aja sama deklinasinya juga. IGRF, inklinasi sama deklinasi. Nah untuk pengolahan Excel ini kita nyari sampai nilai TMI. Jadi untuk Excel hasil akhir kita di TMI. TMI itu total magnetic intensitas. Jadi intensitas total magnet. Total magnetic intensitas. Oh itu gitu. Bisa dibuka aja juga ini data pengolahan yang udah diolah. Kenapa Mbak? TMI itu rumusnya nilai bacaan alat yang kita dapat di lapangan T-ops rata-rata tadi dikurang sama koreksi harian dikurang 3F. T-ops di lapangan yang rata-rata dikurang koreksi harian TPH dikurang 3F. Dikurang 3F. Kok dia bisa nol ya? Ruper 5 Desember udah nyampe situ aja TMI-nya, nyampe dapat TMI. Nah teman-teman mungkin nanti kalau mau nyoba bisa di Ruper 6 Desember sama Ruper 7 Desember. Untuk caranya sama kayak yang tadi. Kalau udah dapat semua nanti data hasil olahannya digabung di sini di sheet data keseluruhan sama sheet XYZM ini. Teman-teman bisa copy stasiun, UTMX sama UTMY, elevasi dan TMI. Kalau udah ini udah di download belum untuk Notepad ke database? Ya udah. Terus ke import. Iya. Import ASCII. Iya. Diklik aja muncul gini. Ini ada titik 3 sebelah kanan. Iya. Diklik. Masukin file txt yang udah dikirim itu. Data XYZTI. Kalau udah di open, ini di wizard aja. Wizard. Oke. Ini nggak usah ada yang diubah. Next. Next lagi. Terus finish. Selesai. Ini apa Pak? Itu di yes aja. Yes. Oke. Udah gini. Lu pegel juga kok pegang kamera ini. Ya, itu tuh semangat.
presumnya. Kalau udah gini semua, ini kita atur dulu untuk koordinatnya. Caranya ke menu koordinat, set current XYZ, koordinat, set current XYZ koordinat. Current X-nya UTMX, current Y-nya UTMY, Z-nya elevasi. Ini X-nya itu TML. Z-nya elevasi, kalau udah di oke aja. Terus ke koordinat lagi. Terus ke koordinat sistem. X channelnya tetap UTMX, Y channelnya UTMY. X-nya yes. Terus klik lagi koordinat sistem. Nah ini koordinat sistemnya checklist yang projected. Udah. Terus projection metodenya. Nah ini kita pilih UTM zone yang 48S karena kan ini pengukurannya di ITERA. ITERA itu berada di UTM zone 48S. Jadi kalau misal teman-teman nanti mengukurnya di daerah lain, UTM zone-nya bisa beda-beda. Untuk di Lampung itu 48S. Jadi dicari aja UTM zone 48S. Bang, perlu bang. Kok lagi masukin filenya ya tak? Nih cacot juga nih. Ya Allah dek, apa yang kau bisa dek kalau gini dek? Astaga. Projection metodenya UTM zone 48S. Datumnya WGS 84, nggak usah diubah. Lokal datumnya WGS 84 juga. Yang lain gak usah diukur lagi. Lokal datumnya WGS 84. Wah. Untuk puput. Ininya meter juga kan? Yang bawah. Iya. Kalau udah di oke aja. Oke. Nggak kecil apa-apa sih. Nah terus kita mau munculin untuk TMI-nya, beta TMI. Caranya ke grid edit, grid edit, grading. Nah ini bisa pakai minimum atau grading. Sebelum itu kita nyari untuk grid cell size, jadi ukuran selnya. Pertama caranya ke grid and image tadi grading, terus direct grading. Ada? Diklik aja. Channel to grid-nya masukin TMI. Output sama cell value-nya gak usah diisi. Ini ada simbol kayak kalkulator. Sebelah kanan bawah, di atas cancel. Ini ada. Kalau ada diklik aja. Diklik. Jadi ulang ya. Ke grid and image, grading, terus direct grading. Channel to grid-nya masukin TMI. Outputnya dia udah isi sendiri. Langsung diklik aja yang simbol tadi. Muncul grid cell size-nya 5,8. Ini di Apa itu mbak? di copy aja nggak apa-apa, nilai grid cell size-nya. Kalau udah ini di cancel. Di cancel. Jadi ini kita buat tahu ukuran sel grid cell-nya aja. Terus ke grid
grid and image lagi, grading. Nah ini bisa pakai minimum, kalau nggak grading kita pakai minimum kurvatur. Channel to grid-nya masukin TMI, output grid-nya buat aja peta TMI. Grid cell size-nya di paste aja tadi 5,8. Nggak apa-apa, Bu. Udah? Kalau udah di oke. Oke. Wow. Di Gravity ngolah data gini juga kan? Iya, ngolah data. Di magnetic juga sama aja, sampai pemisahan juga sama kayak Gravity, cuman beda datanya gitu. Nah ini untuk data pengukuran di ITERA, jadi ini ngukur di Arboretum ITERA. Iya. Terus di Oasis ini bisa kita layout. Udah tahu belum teman-teman untuk layout? Buat nama terus. Belum. Yang lain belum bang, aja bang. Ini di peta ini ke Map Tools, terus Base Map, Draw Base Map. Nah marginnya untuk yang bawah ini sesuai teman-teman aja biar rapinya gimana. Tapi kalau kita biasa pakai bawah 4, kanan 4, atas 1 sama kiri 1. Ini enggak ada yang berubah. Untuk apanya? Untuk ini terserah teman-teman mau di siapa, apa Institut Teknologi Sumatera. Terus map title-nya peta TMI. Subtitle-nya nama teman-teman. Put, turunin dikit. Oh my god. Ini buat nyari apanya? Ini buat nyari apanya? Hah? Ini buat namain. Ini buat layout. Gini lah. Oke, bagus. Map tools deh, ngajarin lagi. Map tools. Terus nggak tahu lagi. Ini udah. Ini udah. Location plot. Mas channelnya masukin TMI. Simbol ini bentuknya ada banyak sih. Kita pakai circle aja. Ukurannya 2. Fill colornya hitam. Kalau udah oke. Ini untuk titik pengukuran kita. Titik hitam. Terus untuk munculin color barnya map terus lagi simbol color legend bar. Color legend bar. Title-nya NT, nano Tesla. NT. Terus klik yang loket, arahin ke petanya, diklik lagi. Klik loket, balik sini, ini diklik aja di peta. Asal ya. Di mana aja bebas. Oke. Diklik. Udah di oke aja. Oke. Oh. Udah muncul
kasian banget sih anak fisika. Lagi mainan aja. Ini bisa pindah-pindahin ini enggak? Bisa pindah-pindahin color legend bar atau ini? Caranya, teman-teman pilih yang paling atas. Ini. Ini pilih yang map group mode. Diklik, baru klik yang teman-teman mau pindah. Misal color legend bar, diklik. Nah ini udah bisa digeser. Itu atas yang di bawah. Yang di bawah. Ih. Kenapa lagi tawa tiba-tiba? Apa? Alus. Mau digeser, harus digeser. Kalau udah, Sudah. kita plot untuk elevasinya juga. Sama kayak tadi, grading, minimum kurvatur. Ini pilih yang elevasi. Channel untuk grade-nya. Namanya peta elevasi. Kenapa kamera tuh kayak gitu gini, Mas? Grid cell-nya sama 5,8. Kalau udah di oke aja. Ini untuk peta elevasi. Beda ya? Kalau di materi kelas sudah di sampai RTP belum? Dari Stupor. Belum. Gak pernah bang. Belum. Kayaknya kelas juga belum. Kalau di magnetik mungkin udah belajar sampai mana? Stupor. Ih, kamera Peta RTP. Caranya pertama kita manggil menu map dulu. Kan di atas ini belum ada map. Iya. Manggilnya ke GX. Terus diketik aja map. mag.omr. OM. Ada nggak? Dari menu GX keluar menu, terus diketik map. Pilih yang map.omr. Kalau udah di open, kan di sini muncul menu map. Iya. Terus diklik aja menu map-nya. Terus ke step by step filtering. Terus ke prepare grid. Ke menu map, step by step, prepare grid. Name inputnya masukin peta TMI. Peta TMI yang udah kita buat tadi. Outputnya peta TMI Prepro. Terus yang square or rectangularnya diganti jadi rectangular. Kan tadi square itu diganti jadi rectangular. Kalau udah di start. Muncul peta TMI Prepro. Kalau udah ke menu map lagi, step by step filtering. Tadi kan prepare grid, sekarang kita tahapan yang di bawahnya, forward FFT. Ini nggak ada yang berubah,
langsung di oke aja. Ke menu map lagi, step by step lagi, terus define filter. Define filter gini. Nah, control file name-nya peta RTP. Filternya dipilih reduce to fall karena kita mau ubah ke RTP. Reduce to fall to magnetic fall. Reduce to magnetic fall. Reduce to magnetic pole. Reduce to magnetic fall. Terus untuk IGRF-nya, ya datanya masukin bab pengukuran kita di hari yang pertama. Hari pertama kan 5 Desember 2023. Ya. Berarti masukin tahunnya dulu 2023 garis miring 12 miring 05. Untuk inklinasinya yang di Excel tadi di copy aja untuk nilai INK inklinasi, DNK itu deklinasi. Di copy Ada di data yang sudah masukin ke inklinasi. Dan ada Excelnya 2. Satu aja. Kan nilainya sama semua untuk setiap stasiun. Minus 27.7336. Deklinasinya juga sama, di copy aja. Nol koma 401421. Kalau udah di oke aja. Udah di oke belum? Ada yang belum isi ternyata. Yang udah ke oke diulang aja. Langsung ke define filter. Peta RTP. Filternya reduce to magnetic pole. Inklinasi deklinasinya di copy aja. Terus untuk amplitude correction inklinasinya itu balik ke Excel. Ini dikurangin aja jadi 90 dikurang minus 27,36. Rumusnya plus, jadi 90 ditambah inklinasi. 90-nya apa? Ya, sama dengan 90 ditambah inklinasi. Sebenarnya untuk rumusnya itu 90 dikurang dengan sudut inklinasi, tapi kan ini sudut inklinasinya kan min kan? Iya. Nah, biar dia kurang kan jadinya ditambah. Iya. 90-nya apa, Pak? 90-nya itu apa? 90 itu emang udah tentunya jadi derajat. Oke. Jadi inklinasi deklinasi sebenarnya Amplitude sudut apa juga. tadi? Sudut inklinasi sama sudut deklinasi. Sebenarnya itu amplitude apa dan dibalik sana? Amplitude correction. Tadi udah dapatkan nilainya 62,2664. Ini di copy aja, masukin ke amplitude correctionnya. Kalau udah di oke. Terus ke menu map lagi, step by step filtering.
Excel aja belakang klik. Iya. Rajin. Habis ini dia langsung ngobrol nih ke papi kok. Masya Allah. Masya Allah. Nggak stres guys, lapar. Nggak mau 7336. nggak mau dikecilin. 336. Ya ngezoom dikit nggak apa-apa lah. 7336. Nah, kopi langsung. Oh, beda ya? Ya ini dia dosen-dosen muda anjay. Sisanya gak ada yang berubah. Kalau udah di oke aja. Paling bawah. Ya Allah. Apa sih? Kenapa ketawa-tawa pun? Udah muncul. Sudah. Jadi ini untuk data RTP. Bagian enggak ada yang diubah. Kalau udah dapat data RTP, sekarang ini kita mau cari kedalaman, estimasi kedalaman untuk pengukuran kita. Caranya pakai analisis spektral. Masih dari Oasis ke MacMap, interactive filtering, radial average spectrum. Radial dan spektrum. Afektre spektrum. Enggak tahu deh. Lupa. Afektre. A F E C T. Average. Workbooknya diketik analisis spektral. Kalau udah di oke, tapi ini nyimpannya diingetin ya tempat nyimpannya, folder nyimpannya. Ingat Nanti nih, yang mana-mana simpan jadi. foldernya di mana. Kalau udah di oke aja. Oke. Nah untuk folder tempat nyimpannya bisa dilihat di paling atas ini. Dokumen ini semester 7 fisika bisa dilihat sini. Terus ke MacMap lagi. Spectrum, calculation and display. Display spectrum. Ini di oke aja. Wah. Muncul gini. Dia ini yang buat. Kalau udah ke Excel, balik ke Excel pemotretan tadi. Udah ya, terus ke file. Excel, terus file, open, terus cari browse. Nah ini arahin ke folder yang tempat teman-teman nyimpan tadi. Kalau mau lihat foldernya di atas ini. Di atas. Analisis spektral. Nah ini kan masih al Excel file. Ini diganti jadi al file dulu. Al file. Terus cari yang namanya analisis spektral, terus kayak ada sertifikat gitu. Itu diklik, open. Ada merah-merah di bawahnya pokoknya. Ini checklist yang delimited. Next, space-nya dicentang. Next,
Ini nggak ada diubah, finish. Muncul gini. Yang dibuka adalah sisi Iya. Mana sampai ini? Apakah kita akan menonton video ini? Tentu tidak. Pasti ditonton kan buat resum. Lupa. Oh iya, masya Allah. Masya Allah, Pak Viko. Terima kasih Bapak. Ambil yang ada tadi kamu menyimpan file apa nggak jadi subscriber coba. Gua kemarin kan nggak join. Bukan. Join. Tapi nggak dengar dulu. Kan beda kita. No. A gua B. Terus ininya ganti jangan file. Beda cuy. Jadi Ini udah beda banget. ya yang sertif ini. Tugas kita aja beda banget. Ini tadi udah kebuka. Nah ini dua baris yang ada bintang-bintangnya tuh di blok terus dimerahin aja. Jadi ini nggak kita pakai nanti, sama yang di bawah juga. Terus dua kolom yang paling kanan juga. Ini sampai sini aja. Jadi yang kita pakai yang paling kiri sama yang di tengah. Bulan P sama CYC per K. Yang Anjir, berapa ini? udah. Kalau udah ini di blok aja. Yang sebelah kiri yang enggak dimerahin. Terus sama yang sebelah kanan juga. Ke insert, scatter. Nah itu cara ngeblok gitu ya. Kontrol. Di blok sama kontrol tes Gimana? di blok Ini di blok dulu, terus klik kontrol, Oke. blok lagi nih, baru dilepas. Udah. Sudah. Scatternya pilih yang titik-titik aja. Nah ini nilai yang di tengah ini kita turunin dulu ke bawah. Caranya klik dulu sekali. Bisa. Caranya klik dulu sekali, terus klik 2 kali. Muncul ini di sebelah kanan. Ke label, next to axis-nya diganti jadi logo. Ya Allah. Kita anak semester 7 baru tahu begini anjir. Nah terus ini kita mau misahin regional, residual sama noise-nya. Jadi kita lihat dulu nih trennya. Regional, residual, noise. Caranya itu bisa dilihat dari trennya sebenarnya. Cuman ini karena nggak terlalu kelihatan ya. Jadi kita anggap aja 5 titik pertama itu regional, 2 titik terakhir itu noise, sama sisanya lebih curam, trennya lebih curam. Terus residual agak landai, noise-nya lebih landai biasanya. Cuman karena ini nggak kelihatan, jadi
pertama itu regional, kita beda warna. Lima titik pertama ini regional, terus 8 titik kedua residual, sama 2 terakhir itu noise. 5 regi, tengah resi, 2 nice. Itu tergantung sih. Oh iya, Iya, itu tergantung biasanya di. cara taunya gimana? Biasanya kalau regional tuh dia lebih curam turunannya. Kalau Berarti udah, lihat dari grafik. Iya, ini dari trennya. diklik aja, klik kanan, terus select data. Nah ini seriesnya di unchecklist saja, di add, series name-nya regional, Aduh, series X-nya masukin yang kuning sebelah kiri. Ya, 5 titik yang sebelah kiri. Series Y-nya 5 juga yang sebelah kanan. Kalau udah di okein, terus untuk residual sama noise-nya juga sama, di add lagi, namanya residual. Udah gini semua. sebenarnya kita nggak dapet sih bang. Regional ini di klik kanan aja, di klik dulu, terus klik kanan, Kontrol. select data, seri satunya di unchecklist saja, terus add, nah ini namain regional, Terus masukin ke bikin tabel mana ya? series X-nya masukin yang kuning ini sebelah kiri, Ini nggak sih ini. 5 titik pertama, Y-nya juga sama, pakai yang sebelah kanan. Kalau udah di oke aja. Bikin tabel bukan ya? Nggak ini kan? Untuk residual sama noise-nya sama kayak gitu juga. Udah sampai sini. Terus kita munculin trend line dari regional, residual sama noise-nya. Ini diklik aja titik-titik regionalnya, diklik, klik kanan, add trend line. Ini di scroll ke bawah, di checklist, display equation on chart sama display R square-nya. Ya, 2 yang paling bawah. Residualnya juga gitu.
global. Buat segini. Yang atas ini kilometer, sebelahnya meter. Astaga. Untuk nyari kedalaman, rumusnya itu slope dibagi 4pi. Slope dibagi 4pi. Jadi sama dengan kita nyari regionalnya dulu. Slope-nya kan yang awal nih dari persamaan, yang minus 0,2313. Itu slope-nya. Diketik aja. Minusnya nggak usah dimasukin. Jadi langsung 0,2313 dibagi 4pi. 4 dikali dulu dikali pi PI diketik PI terus nanti Ketik PI. muncul fungsi itu PI itu diklik Ada function PI. Klik. terus tutup kurung. Nah, itu tuh pas klik function PI ada buka kurung, jadi dia akan tutup kurung. Jadi dikali PI, diketik dulu P sama I. Nah ini muncul gini kan, diklik 2 kali. Ini udah ada buka kurungnya, terus ditutup kurung. Kalau udah di enter. Untuk residual juga sama dengan slope 0,1206 dibagi 4 dikali pi. Sama nggak untuk kedalamannya? Untuk regional 5,1816, residual 0,094. Nah itu yang kita dapat kedalamannya dalam bentuk kilometer. Terus kita ubah ke meter. Rumusnya sama, cuman nilai slope-nya aja beda. Itu hasilnya berapa sih Pak? Yang mana? Yang regional. Regional 0,181663. Yang residual 0,094719. Kalau udah kita ubah ke meter. Mengubah dari kilometer ke meter kan dikali 1000. Tinggal sama dengan nilai yang kilometer dikali 1000. Go. 181 meter. Jadi untuk pengukurannya ini didapat kedalaman yang kita dapat itu 181 meter. Untuk regional sama residualnya 94 meter. Kalau udah kita balik lagi ke Oasis. Terus ini kita ke peta RTP. Kalau udah gini, ini kita mau misahin anomali regional sama residualnya. Caranya sama kayak Gravity. Ke menu map. Caranya sama kayak yang buat nyari peta RTP tadi. Cuman untuk inputnya ini kita masukin peta RTP. Ya.
tadi map step by step, prepare grid, inputnya masukin peta RTP, outputnya peta RTP prepro. Terus rectangular kita ganti jadi square. Rectangle diubah jadi square. Kalau udah di start ke map lagi, Map. step by step filtering, forward FFT. Ini di oke aja. FTP Prepro. Langkahnya sama kayak nyari peta RTP tadi. Ke map lagi, step by step, define filter. Enggak ke define filter, di cancel aja. Langsung ke interactive filtering. Radial appearance spectrum. Nah ini tadi kan udah kita buat, jadi di okein aja. Yes. Jadi itu nggak bisa karena masih kebuka Excel ya. Kalau nggak mau ditutup juga bisa, cuman namanya dibuat baru. Analisis strict spectral. Kalau udah di okein, terus ke map lagi, interactive filtering, interactive spectrum filter. Ini di okein aja. Analisis. Ada stripnya. Ini udah di okein belum tadi? Belum ya? Control file name-nya diganti jadi regional underscore residual. Kalau udah di okein, muncul gini. Filter name-nya ini ada banyak untuk filternya, cuman kalau kita biasa pakai Gaussian filter. Gaussian. Terus ini pilih regional dulu, preview. Nah ini bisa digeser-geser aja untuk standar deviasinya. Jadi kan kalau regional itu berasosiasi sama anomali dalam, sumber yang dalam. Biasanya persebaran anomalinya itu lebih tersusun gitu, jadi tinggi sama tinggi, rendah sama rendah gitu. Nah jadi mungkin bisa disamain aja untuk standar deviasinya pakai 5. Kalau udah
interactive filtering, apply filter. Name outputnya diganti jadi peta regional. Oke. Nah ini udah dapat untuk peta regionalnya. Terus untuk nyari peta residual bisa juga pakai cara tadi, pakai filter lagi. Cuman bisa juga langsung dikurangin. Kan RTP itu penjumlahan dari regional sama residual. Karena residualnya udah ada, RTP-nya udah ada, tinggal dikurangin aja, RTP dikurang regional, dapatnya residual. Caranya ini di grid and image, grid math. Terus ini kita masukin rumus A dikurang B. A dikurang B. Terus yang di bawah ini G0 diketik peta residual. A-nya masukin peta RTP. Peta RTP yang peta TP aja yang bukan prepo ya. Peta RTP, B-nya regional. Kalau udah di oke. Nah jadi ini udah dapat untuk peta residualnya. Nah biasanya kita lanjut ini ke filter enhancement untuk memperjelas batas-batas struktur. Cuman biasanya kalau pemodelan bisa langsung di pemodelan pakai peta residual. Selanjutnya ini kita mau langsung ke pemodelan. Mungkin di Gravity udah belajar belum untuk pemodelan pakai Oasis? Belum ya. Kalau di Oasis ini modelnya 2,5D. Caranya munculin dulu untuk menunya sama ke GX, load menu. Ini diketik GMSys, GGM, GM, SCS. Ini yang GMSys.omn. Kalau udah di open, OMN. ini udah muncul kan menu GMSys-nya. Kalau udah diklik, diklik GMSys, terus new model, ke from map profile, klik from map profile. Oh ini di cancel aja dulu. Ini kita munculin location plotnya dulu. Tadi ke map tools, simbol, location plot. Mask channelnya TFI aja. Ini udah oke. Ke map tools, simbol, location plot, TFI, circle 2, fill colornya hitam. Size-nya digedein aja jadi 4. Kalau udah di oke. Kalau udah ke menu GMSys lagi, new model, from map profile. Model name-nya ini nama modelnya, misal pemodelan 1. Magnetic grid-nya masukin peta residual. Jadi untuk pemodelan ini kita pakai peta residual. GMSys.
ke menu GIMSYS, new model, Chroma profile. Model name-nya modelan 1. Magnetic grid-nya masukin peta residual. Magnetic elevation grid-nya masukin peta elevasi. Sama topografi grid. Topografi grid-nya masukin peta elevasi. Nah, jadi untuk modelan ini bisa langsung nanti digabung data magnetik sama data gravity. Kalau mau masukin data gravity, pakai yang gravity grid, gravity elevation grid. Kalau udah ini di finish. Oke. Nah, terus ini untuk kita mau titik ini kita buat modelannya untuk di garis yang mana. Biasanya kita slicing di anomali rendah ke anomali tinggi. Jadi misal dari anomali rendah di sini diklik aja sekali, muncul garis ini, terus klik ke anomali tinggi, diklik kiri, terus klik kanan, pilih dot. Kalau udah ke GIMSYS lagi, existing model, ini plot model location, model name-nya modelan 1. Plot location of-nya ini kan masih gravity. Kita pilih yang magnetic. Oke. Ini fill color-nya hitam. Size-nya dibuat 4 aja. Oke. Muncul gini. Nah, ini hasil slicing kita. Muncul gini nggak? Iya bang.